Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan pastinya harus tetap semangat. Ketemu lagi dengan saya Endah, dan kali ini kita akan belajar tentang materi lanjutan dari materi sound, yaitu tentang Mersenne Law. Di dalam Mersenne Law ini kita akan mempelajari pengaruh tension, length, mass per unit length terhadap frekuensi. Oke. Nah, di sini disebutkan bahwa frekuensi of sound produced by string instrument itu depend on tension of the string, the length of the string, the mass per unit length of the string. Jadi, frekuensi dari string instrumen seperti gitar itu dipengaruhi oleh tension string, yaitu ketegangan dari kawatnya. Terus length of string, panjang kawatnya, dan mass per unit length, massa per satuan panjangnya, atau biasa disebut density. Oke. Nah, for example, the six string of the guitar are all the same length, but they produce different notes because they have a different tension and masses per unit length. Nah, ini contohnya. Kalau gitar itu kan ada 6 kawat. Nah, panjangnya semua sama, tapi waktu dipetik dia akan menghasilkan notes yang berbeda-beda. Kenapa? Karena ketegangannya berbeda, tensionnya berbeda, mass per unitnya juga berbeda, atau density dari masing-masing kawatnya berbeda, ya. Nah, makanya kalau diterapkan di dalam rumus, nah di sini disebutkan the relationship between the tension, length, density, and the cross-sectional area of the string is expressed by the mathematical formula called Mersenne Law. Nah, di sini rumusnya adalah, atau mathematical formulanya adalah F sama dengan 1/2L akar F per rho kali A. Kalau dalam perbandingan, F1 per F2 akan sama dengan L2 per L1 sama dengan akar rho 2 density 2 per akar density 1 sama dengan akar A2 per A1 akar A1 sama dengan akar F1 per akar F2, di mana F itu frekuensi, satuannya Hertz, L itu length of string, biasanya satunya meter atau sentimeter, rho density of string, kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik, A itu adalah cross sectional area of string, yaitu luas permukaan dari stringnya, satuannya meter pangkat 2 atau sentimeter pangkat 2, dan F adalah tension of string, satuannya newton atau dine. Oke. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke contoh soalnya. Di sini contoh soal yang pertama. Find the fundamental frequency produced by 50 cm wire of density 7 gram per cm kubik and the cross sectional area 2 mm kuadrat under a tension of 70 newton. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita tulis dulu yang diketahui. Nah, di sini 50 cm wire berarti lengthnya adalah 50 cm, itu ya. Terus density itu rho, itu adalah 7 gram per cm kubik. Sectional area berarti A itu adalah 2 mm pangkat 2, dan tensionnya atau F besarnya itu adalah 70 newton. Yang ditanya adalah frekuensi, yaitu F kecilnya berapa, gitu ya. Kita masukkan ke sebentar. Oke. Perhatiin dulu, ini ada yang harus dirubah satuannya. Di sini centimeter, berarti karena di sini newton, berarti ini harus meter. Berarti ini 0,5 meter. Density juga sama. Karena ini newton, berarti ini harus kilogram per meter kubik. Berarti tinggal dikali 1000, berarti 7000 kilogram per meter kubik. Ini juga sama, 2 mm pangkat 2 dirubah ke meter pangkat 2. Milimeter ke meter itu naik 3 tingkat, karena pangkat 2 sekali naik itu dibagi 100, berarti ini 2 kali 10 pangkat. Nah, naiknya naik 3, sekali naik dibagi 100, berarti kalau 3 kali naik dibagi 1.000.000, atau ditulis 2 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 2. Nah, kemudian kita hitung frekuensinya, kita tinggal masukin ke rumus. Apa rumusnya frekuensi?
Oke, kita tulis rumusnya dulu ya. Apa rumusnya F? Tadi rumusnya F di depan udah ada 1/2 L kali akar F per rho kali A. Oke ya. Nah, kita tinggal tulis 1/2 kali L, berarti kali 0,5 kali akar F-nya 70 per rho-nya 7000 kali 2 kali 10 pangkat min 6 gitu ya. Ini adalah rumusnya, tinggal kita masukkan 1/2 kali 0,5 itu 1, berarti 1/1 kali akar. Nah, ini bisa dicoret ya. Nih, 7/700 bisa dicoret jadi 1/100 ya kan, dikali 2 kali 10 pangkat min 6. Berarti ini 1/1, saya udah nggak tulis. 1/100 dikali 2 dikali 10 pangkat min 6, berarti 2 kali 10. 100 itu kan 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 6 berarti 10 pangkat min 4 gitu ya. Nah, tinggal kita hitung. Nah, ini kalau teman-teman hitung pakai kalkulator, berarti ini hasilnya adalah 70,7 Hz begitu. Nah, dari sini kita tahu ya teman-teman, kalau frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang tali. Terus frekuensi berbanding lurus dengan akar tension, frekuensi berbanding terbalik dengan density, frekuensi berbanding terbalik dengan cross section area. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Oke. Di sini disebutkan a string of 100 cm produce a pitch of frequency 500 Hz. What is the length of the string to produce pitch of frequency 800 Hz? Jadi kalau ada string 100 cm panjangnya, dia akan menghasilkan frekuensi 500 Hz. Nah, kalau berapa panjang stringnya agar menghasilkan frekuensi 800 Hz? Ada dua keadaan ya, dimana L1-nya itu 100 cm. Kalau L1-nya 100 cm, dia akan menghasilkan F1 sama dengan 500 Hz. Nah, gimana kalau L2-nya harus berapa gitu kan, agar dia menghasilkan frekuensi itu sama dengan 800 Hz begitu. Nah, sebelumnya sudah disebutkan kan, kalau perbandingan teman-teman bisa lihat nanti di itu, di sebelumnya udah kita sebutkan bahwa F1 per F2 sama dengan L2 per L1 sama dengan akar rho 2 per akar rho 1 sama dengan akar A2 per akar A1 sama dengan akar F1 per akar F2. Artinya frekuensi itu ini F1 per F2, L2 per L1. Jadi frekuensi berbanding terbalik dengan panjang tali, panjang string. Frekuensi berbanding berbanding terbalik dengan akar density. Frekuensi berbanding terbalik dengan akar cross section area. Frekuensi berbanding lurus dengan tension. Nah, ini teman-teman hafalin. Nah, kebetulan yang kita bandingkan di sini hanya frekuensi dan panjang tali. Jadi kita pakainya yang ini saja. F1 per F2 sama dengan L2 per F1. F1-nya kita masukkan 500 per F2-nya kita nggak tahu, sama dengan L2-nya F2-nya udah tahu, maaf, F2-nya 800, kita udah tahu F2-nya 800 sama dengan L2-nya nggak tahu, L2 tetap, L1-nya adalah
100. Nah, kita tinggal hitung kalau udah kayak gini. Bu, ini kenapa nggak harus cm? Karena perbandingan, kalau perbandingan itu yang penting satuannya sama. F1 sama F2 sama-sama Hertz, berarti nanti L1 dan L2 sama-sama cm. Oke, nah, ini tinggal nolnya dicoret. Nah, kita tinggal hitung. Jadi 5/8 sama dengan L2 per 100. Oke, tinggal kita kali silang begini ya. Berarti hasilnya 8 dikali L2, 8 kali L2 sama dengan 5 dikali 100. Berarti hasilnya 8L2 sama dengan 500, sehingga L2 nya berapa? L2 sama dengan 500 dibagi 8. Tinggal kita hitung 500 dibagi 8, hasilnya adalah 62,5 cm. Jadi untuk menghasilkan frekuensi 800 Hz, panjang stringnya harus 62,5. Oke ya. Yuk kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soalnya frequency of the string is 100 Hz if the tension of the string is 20 Newton. If the tension of the string is 80 Newton, find the frequency of the string. Ini sama dua keadaan ya teman-teman. Jadi kita tulis dulu yang diketahui. Hertz yang pertama atau frekuensi yang pertama berarti adalah 100 Newton. Oke. Terus 100 Newton itu terjadi saat tension of stringnya 20 Newton. Tension of string itu F besar ya. Berarti F1 nya itu 20 Newton. Nah, terus ditanya, jika tensionnya 8 Newton, F2 nya itu 80 Newton, frekuensi of stringnya jadi berapa? F2 nya jadi berapa? Udah tinggal kita bandingkan. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini kan rumusnya tadi, berarti kita akan pakai F1 per F2 sama dengan akar F1 per akar F2. Oke ya. Atau nanti kalau teman-teman bingung, tension itu bisa juga ditulis bukan F tapi T ya. Ini T1, ini T2, begitu. Boleh juga ya. Oke, berarti kita tulis dulu rumusnya. F1 per F2 sama dengan akar F1 per akar F2, begitu. Nah, tinggal tulis F1 nya berapa? F1 nya 100 per F2 nya nggak tahu, sama dengan akar F1, berarti akar 20 per akar 80. Oke, teman-teman perhatiin, kalau sama-sama akar kayak gini, akarnya bisa digabung ya teman-teman. Berarti jadi 100 per F2 sama dengan akar 20 per 80. Oke ya. Berarti 100 per F2 sama dengan, nah ini bisa kita hitung yang di dalam akar. Nolnya kita coret. Habis itu kita sederhanakan, 2 dibagi 8 yaitu adalah 1 per 4. Udah tinggal kita akar, berarti hasilnya adalah 100 per F2 sama dengan akar 1 per 4, berarti akar 1 per akar 4. Akar 1 berapa? 1, akar 4 itu 2. Jadi akar 1 per 4 itu adalah 1 per 2. Sesudah ini gimana? Ya seperti biasa kita kali silang. Oke ya. F2 kali 1 itu F2 sama dengan 100 kali 2. Berarti F2 sama dengan 200. Satuannya adalah Hz. Begitu. Bisa ya teman-teman? Oke. Oke, untuk soal yang keempat, di sini sudah diketahui F1 20 Hz, A1 16 cm pangkat 2, F2-nya 40 Hz, dan A2-nya ditanya. Nah, teman-teman tulis dulu ya, apa perbandingannya F sama A. Teman-teman sebelumnya udah tahu kan, kalau F sama A itu adalah perbandingannya F1 per F2 sama dengan akar A2 per akar A1. Kita tulis dulu ya.
Berarti F1 per F2 sama dengan akar A2 per akar A1. Kita tinggal masukkan. F1-nya 20 Hz per F2-nya 40 Hz sama dengan akar A2 belum diketahui, kita tinggal tulis akar A2 per akar A1. A1-nya udah tahu 16. Tinggal kita hitung, mana yang bisa kita hitung. Ini bisa dicoret, 2 sama 4 bisa disimplify, ini jadi 1, ini jadi 2. Oke ya, berarti jadi 1 per 2 sama dengan akar A2 per akar 16 adalah 4. Kemudian gimana? Ya seperti biasa kita kali silang. Oke ya. Berarti 2 kali akar A2 berarti 2 akar A2 sama dengan 1 kali 4 4. Berarti mencari akar A2 adalah 4 dibagi 2. Berarti akar A2 itu sama dengan 2. Itu baru akar A2. Yang ditanya adalah A2. Akar A2 sama dengan 2. Kita mau cari A2 nya saja. Berarti kita mau hilangkan tanda akarnya kan. Biar tanda akarnya hilang, itu kita kuadratkan. Berarti akar A2 kita kuadratkan. Berarti yang kanan juga kita kuadratkan. Nah, akar A2 dikuadratkan A2, 2 kuadrat adalah 4. Sehingga didapat A2 nya 4 cm pangkat 2. Gitu ya teman-teman. Oke, semoga penjelasan 1 sampai soal 1 sampai 4 bisa teman-teman pahami dan teman-teman mengerti dan bisa membantu permasalahan yang teman-teman hadapi dalam menyelesaikan soal-soal dalam Mersenne Law ini. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Bu Enda jelasin bermanfaat ya. Dan kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian jika kalian rasa video ini bisa bermanfaat. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.